Dan yang kedua berkaitan tentang al-imanu bima waradat bihi nususu min fadlihim wa manaqibihim. Mengimani nas-nas yang berkaitan tentang keutamaan mereka. Sebagai seorang muslim, ya, kita tidak bertemu dengan Nabi SAW, tidak bertemu dengan sahabat Nabi SAW, tapi kita harus mengetahui tentang keutamaan sahabat Nabi. Ya, karena mereka adalah orang-orang yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala pertemukan mereka dengan Rasulullah SAW. Di antara ayat yang menjelaskan tentang keutamaan sahabat Nabi SAW adalah firman Allah Subhanahu wa taala, laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah meridhoi orang-orang yang beriman, yaitu ketika mereka berbaiat kepadamu di bawah pohon, yaitu baiatul ridwan. Ya, berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'alima ma fi qulubihim. Allah mengetahui isi hati para sahabat. Ya, Allah mengetahui isi hati para sahabat. Fa'anzala sakinata, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ketenangan kepada mereka dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan yang dekat untuk mereka. Ini ayat yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat Nabi. Kalau sekiranya mereka para sahabat Nabi adalah orang-orang yang buruk, maka Allah akan jelaskan, karena Allah mengetahui isi hati para sahabat. Ya. Kemudian ayat yang selanjutnya, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha dzalikal fawzul 'adzim. Dan orang-orang yang pertama, ya, orang-orang yang terdahulu dan yang pertama kali dari kalangan muhajirin dan ansor, yang mana mereka masuk ke dalam agama Islam, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, berarti generasi selanjutnya, yaitu generasi tabi'in, kemudian sampai sekarang, yang mengikuti mereka dengan baik, dan mereka dan Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah, maka apa balasannya? Wa a'adalahum jannat. Allah akan sediakan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang mana mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Jadi ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seseorang ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ingin dimasukkan ke dalam surga, maka syaratnya harus mengikuti para sahabat Rasulullah SAW dalam sisi keyakinan mereka, dalam amalan mereka. Kita harus mencontoh mereka, karena mereka adalah orang-orang yang sudah direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diikuti oleh orang-orang yang datang setelah mereka. Kemudian ayat yang selanjutnya, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Untuk orang-orang yang fakir dari kalangan muhajirin, yang mana mereka dikeluarkan dari kampung halaman mereka, dari Mekah, dan harta mereka juga mereka tinggalkan. Mereka mencari keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang menolong agama Allah, dan mereka adalah orang-orang yang membela, menolong sunnahnya Rasulullah SAW. Ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang jujur. Ya, orang-orang yang jujur. Oleh karena itu, ya, penting ayat ini untuk kita jadikan sebagai, ya, motivasi di dalam berdakwah, dalam, ya, mendakwahkan sunnah Rasulullah SAW di zaman sekarang ini. Kita harus jujur di dalam mendakwahkan sunnah. Jangan sampai loyalitas kita dibangun di belakang ustaz. Ya, kita harus membangun loyalitas di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena orang-orang yang jujur adalah orang-orang yang benar-benar mendakwahkan sunnahnya Rasulullah SAW. Mau di bagian mana dia berada, itu tidak mempermasalahkan. Saling menasehati, saling melengkapi kekurangan, ya.
Karena kita tidak sempurna. Sebagaimana para sahabat Nabi bukan orang-orang yang sempurna, walaupun mereka adalah orang-orang yang memiliki keutamaan. Ya. Ayat-ayat ini ya menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dengan sifat-sifat yang terdapat pada mereka. Yang mana mereka adalah orang-orang yang beriman terlebih dahulu dibandingkan kita. Dan mereka adalah orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang menolong agama Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Mereka berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan mereka adalah orang-orang yang sudah direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka adalah orang-orang yang jujur dalam keimanan. Ya, tidak diragukan. Ya. Ya, tidak diragukan. Oleh karena itu nanti kita akan bahas di antara ciri orang-orang yang menyimpang, nanti mereka akan mencela para sahabat Nabi. Ya. Mereka akan mencela para sahabat Nabi. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang dijelaskan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan mereka adalah khairukum qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik kalian adalah zamanku. Sebaik-baik kalian adalah zamanku. Kemudian selanjutnya, kemudian setelah mereka. Jadi 3 generasi yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW bahwasanya mereka adalah sebaik-baik zaman dibandingkan zaman setelahnya. Begitu juga hadis Nabi SAW, an-nujumu amanatun lis-sama, fa idza dhahabat nujum atas sama'u ma tu'adun, wa ana amanatun li ashabi, fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun, wa ashabi amanatun li ummati, fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Bintang-bintang adalah sebagai amanah untuk langit. Ya, mereka sebagai amanah ya untuk menghiasi langit-langit. Fa idza dhahabat nujum, apabila bintang-bintang itu pergi atas sama ma tu'adun, maka akan datang langit ya seperti yang dijanjikan. Ya. Kemudian wa ana amanatun li ashabi, dan aku sebagai amanah untuk sahabat-sahabatku, yaitu Rasulullah SAW adalah amanah untuk sahabat-sahabatnya. Fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun, apabila aku pergi maka sahabat-sahabatku akan datang sesuai apa yang mereka janjikan untuk mereka. Wa ashabi amanatun li ummati, dan sahabat-sahabatku adalah amanah untuk umatku. Ya. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun, apabila sahabat-sahabatku pergi maka datanglah umatku sesuai apa yang dijanjikan untuk mereka. Jadi di dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya kita sebagai seorang muslim wajib menjadikan petunjuk Nabi SAW, menjadikan petunjuk Nabi SAW dengan mengikuti para sahabat Nabi, ya, dengan mengikuti para sahabat Nabi. Kemudian hadis yang selanjutnya, la tasubbu ashabi, falau anna ahadakum anfaqa misla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Kalau sekiranya salah seorang kalian menginfakkan 1 emas sebesar gunung Uhud, maka hal itu tidak bisa menyamai 1 mudnya para sahabat, ya, atau setengah mudnya. Ya, 1 mud itu segini, sedikit. 1 mudnya sahabat, misalnya bahan makanan pokok, ya, kemudian kita menginfakkan 1 emas sebesar gunung Uhud, maka tidak bisa menyamai 1 mud mereka. Apa yang membedakan kualitas iman kita dengan para sahabat? Inilah yang membuat mereka memiliki amalan yang kecil, kelihatan kecil tapi nilainya besar. Oleh karena itu kita penting untuk memperhatikan niat, ya, tujuan kita dalam beramal, ya, untuk apa kita beramal, ya. Karena kita akan mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatan kita. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, berkaitan tentang hadis tadi, wa dzalika annal iman alladzi kana fi qulubihim hinal infaqi fi awalil islami wa qillati ahli
wa kasrati sawarif anhu wa dha'fi dawa'i ilaih la yumkinu ahadan ay yahsula lahu mislahu mimman ba'dahu. Hal itu menunjukkan bahwasanya keimanan yang terdapat di dalam hati-hati para sahabat ketika mereka menginfakkan di awal Islam dan dengan sedikitnya pengikut dan banyaknya penghalang dan lemahnya motivasi untuk beriman. Karena ketika itu di awal Islam hanya sedikit. 13 tahun Nabi SAW berdakwah di kota Mekah, berapa jumlahnya? Sedikit. La yumkinu ahadan, maka tidak mungkin salah seorang pun mendapatkan semisal pahala yang didapatkan sahabat bagi orang-orang yang datang setelah mereka. Enggak mungkin. Ya. Oleh karena itu, seseorang ini kita ambil faedah ya. Ketika seseorang merintis suatu lembaga, ini seharusnya menjadi motivasi bagi kita. Apalagi belum ada sunnah di daerah tersebut. Seharusnya motivasi adalah untuk supaya mendapatkan pahala yang besar, supaya generasi selanjutnya mendapatkan ilmu. Walaupun dia diletakkan di bagian manapun, seharusnya dia menerima. Kita harus ikhlas di dalam berdakwah, di dalam membangun suatu lembaga.